baginya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega. Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib, gue yang stay di sini. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh. Intinya udah aneh gitu. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis. Seseorang yang memfitnah seseorang itu berhak dituntut mencemarkan nama baik gitu. Gue paham kalau dari si Helwa ini nggak bisa menuntut karena dia nikah itu nggak resmi. Dan di sini yang paling gua lihat adalah begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada di Instagramnya Kak Fadlun itu. Selesai sholat, kalau cium kakinya dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Ngomong ngaco, mau kasih betul di sosmed. Kalau mau baik-baik, kita mau bertemu di pondok tidak mau. Katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang sama Fadlun, sama mertuanya, sama si Bahar. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Aku gak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi, tapi malah Fadlun yang sosokan klarifikasi di situ. Ini bukan drama komedi, ya. Ini bukan drama komedi. Di situ yang drama. Macam ini. Drama. Mau nih tahu, orang ini drama. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Enak sah. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya, mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Bohong mata Pak, kenapa gitu? Gak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lainnya kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini. Gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon marah-marah. Ya? Ibunya udah telepon. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri. Lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak. Anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo. Gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit.
Dia telepon, pengen ke pondok, pengen nyamperin, iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalahin masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis, dengan asumsi di pikirannya sendiri. Dia bilang Kak Fadlun, istri pertamanya HBS itu ngebilang dia itu embek karena bilang mau dikandangin. Ininya udah aneh gitu. Kenapa kalau dikandangin harus embek? Kenapa nggak kucing, burung, kelinci gitu maksud gue? Dan apa yang dibilang itu benar. Harusnya istri pertama mengandangi elu. Dalam konteks mengandangi ini adalah seseorang yang memfitnah seseorang. Itu berhak dituntut mencemarkan nama baik gitu. Gue paham kalau dari si Helwa ini nggak bisa menuntut karena dia nikah itu nggak resmi. Dan di sini yang paling gue lihat adalah begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada. Di Instagramnya Kak Fadlun itu gue ngelihat semua bukti-bukti bahwasannya si Helwa ini dibahagiain, dinafkahi, bahkan keluarganya juga. Mereka diajak bulan madu, ke salon, makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa sampai sebegitunya? Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Jadi poinnya adalah gue melihat dari isi pembicaraan si Helwa ini yang dia bahas bukan hanya waktu, tetapi yang dia bahas itu adalah uang ya. Dia bilang kalau dia itu dinafkahi secukupnya, bukan semuanya seutuhnya. Kita nggak tahu juga, makanya dia bahas pengen umroh, pengen ini, pengen itu gitu kan. Maksud gue kalau lu memang pengen hidup yang glamor, lu jangan kawin sama pendakwah. Lu kawin sama pengusaha batu bara atau apa gitu. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam begitu. Dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Menurut gue Helwa lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Dia di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada Bib, kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada, nggak pakai hijab Kak. Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Sesudah aku menikah, di situ pun dia bilang dia balikan lagi sama istrinya. Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan, katanya lupa ngasih tahu ke aku. Kebanyakan Habib itu begitu, iya. Waktu pertama kali ketemu dia justru mau cariin jodoh. Iya, untuk, cariin jodoh buat aku. Kamu memang mau lagi cari jodoh. Iya. Oh ya. Lagi cari jodoh. Iya. Dan dia bilang ada pasangan. Ada baik, orangnya bagus, ini gini. Momen pertama kali kamu ketemu dengan dia, apa yang kamu nilai dari dia? Beliau. Yang itu coba aku dokter lihat itu, buka kertas iya, yang emang satu. dia baik. Yang satu lagi. Oke. Itu momen pertama itu. Oh, ini momen pertama? Iya, itu dia ngelamar aku. Tapi di balik Ini foto pertemuan pertama? Iya. Oh, pertemuan pertamanya langsung kan katanya mau cariin jodoh. Iya, betul. Terus dari situ Aku aja kan kaget. Terus kan dia mau berangkat, tiba-tiba dia nggak berangkat. Dia bilang dia ingat-ingat terus sama Helwa. Oke. Terus tiba-tiba malam minggu kan dia datang lagi. Aku pikir dia sudah di Jakarta, ternyata malam minggu itu dia jemput kita berdua.
Jadi di situ yang kita ke tempat restoran Arab itu sisa itu situ. Oke, dia cium tangan kamu. Terus dia Dia kasih mengatakan bunga cinta. ini. Iya betul. Sambil Enggak, mengutarakan. bukan dia ngasih sendiri, tapi Dia menitip menitip ke orang lain. sama ya orang yang punya rumah yang itu tadi yang kita tinggal. Oke. Perasaan kamu pada waktu itu bagaimana? Biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Oh, kamu juga nggak suka sama dia? Nggak suka. Oke, lanjut. Setelah itu bagaimana? Setelah itu aku pikir dia kan bilang mau cari jodoh buat aku. Aku nungguin tuh orang yang dia bilang nanti mau datang, nanti mau temuin kamu, orangnya baik gini-gini. Ternyata dianya sendiri yang ngelamar aku. Dianya sendiri. Iya, dianya sendiri. Di situ pun aku tolak bertiga kali. Tapi dia yang dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah. Aku masih belum terlalu dewasa. Aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin. Ternyatanya semuanya bohong. Gitu. Oke, apanya yang bohong maksudnya? Nah, dia bilang kalau, kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang, aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Oke. Waktu dia ngajak kamu nikah, pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu, selanjutnya? Selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku Suka. langsung mau aja sih gitu Aku sama juga dia. mau. Di hari yang sama? Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya kabar terkini tentang Habib Bahar Smith terbaru. tvOneNews.com, Habib Bahar bin Smith tengah menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena ceramahnya yang lantang, melainkan karena tudingan yang datang dari seorang wanita bernama Helwa Bahmid. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Helwa Bahmid @HelwaBahmid, Helwa mengaku bahwa dirinya adalah istri Sri Habib Bahar bin Smith yang dinikahi pada 15 November 2024 lalu. Dalam unggahannya yang kini viral, Helwa menuliskan pesan bernada pilu bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya yang pertama bersama sang Habib. Ia mengunggah foto kebersamaan saat akad nikah mengenakan busana pengantin putih bersama Habib Bahar. Namun alih-alih menuliskan pesan bahagia, Helwa justru meluapkan kekecewaan dan kesedihan yang ia rasakan selama 1 tahun menjadi istri Bahar. Happy anniversary sayang, nggak nyangka ya kamu menutupi pernikahan kita. Udah 1 tahun dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita, tulis Helwa di captionnya. Ia menuturkan bahwa selama pernikahan tersebut dirinya tidak pernah mendapatkan bimbingan agama sebagaimana mestinya seorang istri mendapatkan arahan dari suaminya. Bahkan ia merasa dirinya hanya seperti istri simpanan karena hubungan mereka tidak diakui secara terbuka. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku. Selama kita menikah aku tidak merasakan dibimbing secara agama. Bahkan selama 1 tahun juga hidupku bagikan istri simpananmu, ungkap Helwa. Lebih lanjut, Helwa menjelaskan alasan mengapa ia akhirnya berani membeberkan kisah tersebut ke publik. Ia mengaku sudah tidak mampu lagi berkomunikasi dengan Habib Bahar secara baik dan merasa bahwa diam bukan lagi pilihan yang bisa ia ambil. Aku berani memposting ini bukan karena ingin menjelek-jelekanmu, tapi kejelekanmu sudah tidak bisa kutoleran lagi karena sesakit dan sesulit itu untuk berkomunikasi denganmu, tambahnya dalam unggahan tersebut. Unggahan Helwa sontak memicu reaksi publik yang sangat besar. Banyak netizen membanjiri kolom komentarnya dengan berbagai pendapat. Di sisi lain, pihak pendukung Habib Bahar tidak tinggal diam. Sebuah akun yang dikenal sebagai pendukung Habib Bahar yakni Imanan 097 mengunggah
tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disebut berasal dari sang Habib. Dalam percakapan itu Habib Bahar terlihat menanggapi tudingan Helwa dengan tenang dan penuh doa. Salam, Habib doakan aja mudah-mudahan dia selalu dapat kebaikan dari Allah atas fitnah-fitnah dia, tulis Habib Bahar dalam pesan tersebut. Jadi bagaimana menurut netizen, apakah berita yang beredar tentang Habib Bahar sesuai dengan fakta yang ada? Tulis ya di kolom komentar.